Shalom Bapak Ibu, dimanapun Bapak Ibu berada. Mari kembali kita satukan hati kita. Kita mau satukan iman kita dalam kasih Kristus. Dan mari kita bersatu di dalam doa. Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu yang besar. Kami bersyukur buat anugerah-Mu yang tidak pernah berhenti dalam kehidupan kami. Jika hari ini kami akan kembali beribadah, Tuhan, perlindungan-Mu sempurna atas kami. Biarlah hati kami melekat kepadamu dan mata kami tertuju kepadamu, dan biar pengurapan-Mu, kasih-Mu, anugerah-Mu ada bersama dengan kami. Kami percaya kami memiliki Tuhan Allah yang hidup, yang tidak pernah sedetik pun meninggalkan kami. Terima kasih Bapa, Kau memberkati kami semuanya dengan berkat-berkat yang terbaik daripada-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Jemaat Tuhan yang kami kasih dalam Tuhan Yesus, mari kita mempercaya bahwa Tuhan memiliki kasih yang luar biasa atas kehidupan Bapak, Ibu, dan saya. Tidak pernah berhenti kasih-Nya diberikan atas kehidupan kita. Kita mempercaya bahwa apapun keadaan kita, hari lepas hari, tahun lepas tahun, bahkan musim lepas demi musim, Tuhan ada bersama dengan kita. Haleluya.
Mari kita berdoa. Kami bersyukur karena kami punya Allah yang luar biasa. Kebaikan-Mu, kasih-Mu selalu nyata. Dari musim berganti musim, kasih-Mu tidak pernah berkesudahan. Kami bersyukur Tuhan, kesempatan saat ini kami boleh kembali memuji, memuliakan nama Tuhan. Kau bertahan di tengah-tengah pujian kami. Bapa di surga, kami buka hati kami, kebenaran firman. Berbicaralah kiranya, nyatakan isi hati-Mu, supaya kami semakin mengenal Engkau, satu-satunya Tuhan Juru Selamat yang begitu memperhatikan kami. Terima kasih Tuhan. Dimanapun kami berada, kami percaya Kau hadir. Hadirat-Mu kuat mencengkram kami. Terima kasih Tuhan. Berbicaralah, karena kami siap mendengar firman. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara. Ya, dimanapun Anda berada, kita percaya Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, semakin kita mengenal Tuhan, itu akan membuat kita mengalami perubahan. Seperti yang saya sampaikan, tahun ini biarlah menjadi tahun perubahan buat kita semua. Hari ini kita akan belajar dari satu tokoh yang mengalami satu perubahan yang luar biasa dalam hidupnya. Mari kita membuka Keluaran pasal yang kedua. Keluaran pasal yang kedua, ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-2. Demikian firman Tuhan. Musa lahir dan diselamatkan. Seorang laki-laki dari keluarga Lewi kawin dengan seorang perempuan Lewi. Lalu mengandunglah ia dan melahirkan seorang anak laki-laki. Ketika dilihatnya bahwa anak itu cantik, disembunyikannya 3 bulan lamanya. Ayat yang ketiga, tetapi ia tidak dapat menyembunyikannya lebih lama lagi. Sebab itu diambilnya sebuah peti pandan, dipakalnya dengan gala-gala dan ter, diletakkannya bayi itu di dalamnya dan ditaruhnya peti itu di tengah-tengah tebrau di tepi sungai Nil. Ya, Alkitab memberi satu latar belakang dari seorang tokoh yang luar biasa, Musa. Musa dikenal sampai hari ini di kalangan orang Israel sebagai tokoh yang luar biasa, pemimpin yang dahsyat, yang membawa bangsa Israel keluar dari perbudakan Mesir dengan segala hal yang ajaib yang Tuhan nyatakan melalui Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, siapa Musa? Dari apa yang kita baca, kita lihat Musa adalah suku Lewi. Bapaknya orang Lewi, ibunya orang Lewi. Jadi benar-benar dia orang asli suku Lewi. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita melihat di dalam pola kehidupan bangsa Israel, suku Lewi adalah suku yang dipilih Tuhan untuk kemudian menjadi pelayan Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau Anda membaca pasal 2 ini secara keseluruhan, ada satu masalah pada waktu kelahiran Musa. Ya, Musa lahir di tempat pembuangan, di tempat penjajahan. Dia lahir bukan di tanah kelahirannya, tapi di negeri asing di Mesir. Dan pada waktu itu terjadi satu gejolak. Pada waktu itu orang Israel sebagai budak, status sosialnya sebagai budak, diperbudak oleh orang Mesir. Tetapi ada sesuatu yang membuat orang Mesir akhirnya khawatir. Orang Israel bertambah banyak. Orang Mesir berpikir, wah kalau mereka tambah banyak, nanti kalau mereka memberontak bagaimana? Akhirnya
dengan segala cara mereka menghambat pertumbuhan penduduk orang Israel ini. Yang dikisahkan, Raja Mesir Firaun memerintahkan untuk membunuh bayi-bayi yang dilahirkan oleh perempuan-perempuan Ibrani. Perempuan-perempuan Israel yang melahirkan ketika bayinya laki-laki diperintahkan untuk segera dibunuh. Kondisinya begitu mengerikan. Musa lahir di tengah keadaan yang seperti itu. Tetapi kita lihat, ternyata ada tangan Tuhan yang bekerja. Sebelum bidan itu datang, Musa sudah lahir. Dan keluarganya menyembunyikan, tapi nggak bisa lama-lama disembunyikan. Ketahuan juga akhirnya. Akhirnya mereka ya sudah gambling saja, ambil spekulasi. Musa ditaruh di satu keranjang, dihanyutkan di sungai Mesir. Berharap ada orang Mesir yang melihat dan kemudian mengadopsinya sebagai anak. Dan rupanya ini adalah skenarionya Tuhan. Akhirnya bayi kecil itu yang dihanyutkan di sungai Mesir ditemukan oleh putri Firaun. Dan putri Firaun menyukai bayi ini dan diangkatnya sebagai anak. Dari kisah kelahiran Musa demikian kita melihat dia terlahir di dalam anugerah. Dia terlahir karena anugerah. Saudara ini kasih Tuhan. Itulah yang kemudian di dalam kisah kehidupannya Musa mendapat anugerah, dipilih Tuhan untuk menjadi pemimpin bangsa Israel. Saudara yang dikasih Tuhan. Akan tetapi perjalanan kehidupan Musa tidak serta-merta mulus, tidak langsung jadi pemimpin dengan segala kemampuannya yang luar biasa. Kita akan melihat ada fase kehidupan Musa yang boleh saya katakan fase kelam kehidupan Musa. Ya, sebelum Musa berjumpa dengan Tuhan. Keluaran pasal yang kedua ayat yang ke-11 sampai 15 di sana dikatakan ada cerita Musa membela bangsanya. Ya, saya bacakan ayat 11. Pada waktu itu ketika Musa telah dewasa, ia keluar mendapatkan saudara-saudaranya untuk melihat kerja paksa mereka. Lalu dilihatnya seorang Mesir memukul seorang Ibrani, seorang dari saudara-saudaranya itu. Ia menoleh ke sana sini dan ketika dilihatnya tidak ada orang, dibunuhnya orang Mesir itu dan disembunyikannya mayatnya dalam pasir. Saudara dikasih Tuhan, ternyata seorang pemimpin bangsa Israel sekalipun Musa punya masa lalu yang kelabu. Dia pernah menjadi seorang pembunuh. Ya memang kalau kita melihat ini bisa dikatakan bentuk dari nasionalismenya Musa. Dia lihat saudara-saudaranya diperlakukan tidak baik, disiksa begitu rupa, dia tidak terima. Tapi satu hal kita belajar, bahwa Musa sebelum jumpa dengan Tuhan, dia menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Dia melihat satu masalah di mana orang Ibrani, saudara sebangsanya, diperlakukan tidak baik. Dia berusaha menyelesaikan masalah itu dengan caranya sendiri. Dia pukul orang Mesir itu, dia bunuh, kemudian dia sembunyikan mayatnya dalam pasir. Saudara yang dikasih Tuhan, mungkin kita tidak terpikir Musa yang begitu hebat memimpin bangsa Israel, melalui tangan Musa bangsa Israel menyeberang laut begitu luar biasa. Tapi ternyata Alkitab itu jujur, yang menyatakan apa adanya. Ternyata Musa pernah mengalami masa-masa kelam dalam hidupnya. Sebelum jumpa dengan Tuhan, Musa adalah satu pribadi yang kasar, yang berusaha menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Kisah selanjutnya dikatakan ayat yang ke-13,
Ketika keesokan harinya ia keluar lagi, didapatinya 2 orang Ibrani tengah berkelahi. Ia bertanya kepada yang bersalah itu, "Mengapa engkau pukul temanmu?" Tetapi jawabnya, "Siapa yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti engkau telah membunuh orang Mesir itu?" Musa menjadi takut, sebab pikirnya, tentulah perkara itu telah ketahuan. Ketika Fir'aun mendengar tentang perkara itu, dicarinya lah ikhtiar untuk membunuh Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, keesokan harinya, tidak selang lama, keesokan harinya, dia keluar lagi Musa, dia lihat. Kali ini yang berantem bukan orang Mesir dengan orang Ibrani, tetapi orang Ibrani dengan orang Ibrani berkelahi. Musa kembali, lagi-lagi Musa berusaha menyelesaikan masalah dengan caranya sendiri. Apa hasilnya? Dia ditolak. Orang itu berkata, "Siapa yang mengangkat kau jadi pemimpin atas kami? Kamu mau bunuh saya seperti orang Mesir yang kemarin kamu bunuh." Saudara yang dikasihi Tuhan, seringkali kehidupan kita seperti Musa. Kita berusaha menyelesaikan masalah dengan cara kita sendiri, dengan hikmat manusia. Saudara yang dikasihi Tuhan, hasilnya bukan hal yang baik tentunya. Masalah ini diselesaikan dengan cara manusia, bukan dengan cara Tuhan, akan menimbulkan masalah yang baru. Masalah akan melahirkan masalah. Dan itu terus menjadi semakin kompleks, semakin sulit untuk diselesaikan. Musa yang awalnya dia berpikir dia mau jadi pahlawan dengan membela bangsanya, malah ditolak. Ketahuan pula dia sudah melakukan pembunuhan. Bahkan di dalam ayat yang ke-15, Fir'aun mendengar dan Fir'aun mau bunuh Musa. Saudara yang dikasihi Tuhan, Musa tahu, ternyata seorang pemimpin, Musa pernah mengalami masa dalam hidupnya dia begitu ketakutan, dan dia menjadi pribadi yang tidak bertanggung jawab. Dia tidak berani tampil menyatakan, saya lakukan ini karena begini. Dia memilih lari, melepaskan tanggung jawabnya itu. Dengan kata lain, simpelnya, sebelum berjumpa dengan Tuhan, Musa adalah seorang pelarian, seorang buronan yang dicari-cari oleh orang Mesir. Saudara yang dikasihi Tuhan, tetap kita melihat kehidupan Musa selanjutnya. Ada satu titik ketika Musa berjumpa dengan Tuhan, semuanya diubahkan. Ketika Musa berjumpa dengan Tuhan secara pribadi, dia yang penakut, dia yang tidak bertanggung jawab, dia yang berusaha menyelesaikan dengan masalahnya sendiri, diubah begitu drastis jadi satu pribadi yang sangat bertanggung jawab. Kita bisa melihat kisah Musa di dalam kitab Keluaran keseluruhan, bagaimana kepemimpinan Musa, sehingga banyak buku-buku tentang kepemimpinan membahas tentang kepemimpinan Musa ini. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah berjumpa dengan Tuhan di dalam Keluaran pasal 3 ayat 1-6, saya bacakan Keluaran 3 1-6. Demikian firman Tuhan, "Adapun Musa, ia biasa menggembalakan kambing domba Yitro mertuanya, imam di Midian. Sekali ketika ia menggiring kambing domba itu ke seberang padang gurun, sampailah ia ke gunung Allah, yakni gunung Horeb. Lalu malaikat Tuhan menampakkan diri kepadanya di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Lalu ia melihat, dan tampaklah semak duri itu menyala, tetapi tidak dimakan api. Musa berkata, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapakah tidak terbakar semak duri itu? Ketika dilihat Tuhan bahwa Musa menyimpang untuk memeriksanya, berserulah Allah dari tengah semak duri itu kepadanya, "Musa, Musa." Dan ia menjawab, "Ya Allah."
Lalu ia berfirman, janganlah datang dekat. Tanggalkanlah kasutmu dari kakimu, sebab tempat di mana engkau berdiri itu adalah tanah yang kudus. Lagi ia berkata, akulah Allah ayah, Allah Abraham, Allah Ishak dan Allah Yakub. Lalu Musa menutupi mukanya sebab ia takut memandang Allah. Saudara, perjumpaan Musa dengan Tuhan di padang pengembalaan ketika dia mengembalakan kambing domba mertuanya, ada satu fenomena yang tidak lazim. Ada api di tengah-tengah semak duri, tetapi semak durinya tidak terbakar. Fenomena ini membuat Musa penasaran, dia ingin tahu. Dikatakan dia mau melihat, baiklah aku menyimpang ke sana untuk memeriksa penglihatan yang hebat itu. Mengapa tidak terbakar? Saudara yang dikasih Tuhan, perjumpaan dengan Tuhan selalu diawali dengan Tuhan menyatakan kuasanya. Tuhan menyatakan dirinya sebagai Allah yang dahsyat, Allah yang bekerja secara supranatural, Allah yang bekerja di luar batas-batas pemahaman manusia. Bagaimana mungkin api itu tidak membakar semak? Saudara yang dikasih Tuhan, pernyataan Allah, karya Allah membuat Musa terdorong untuk lebih mengenal Allah. Ingin mengenal Allah lebih lagi. Ada apa gerangan ini? Dia tinggalkan kambing dombanya, dia datang mendekat. Dikatakan dia ingin memeriksa, mengapa kok itu bisa terjadi? Saudara yang dikasih Tuhan, seringkali dalam kehidupan kita banyak kejadian yang di luar perkiraan kita, di luar prediksi. Termasuk hadirnya pandemi di tengah kehidupan umat manusia. Tidak ada yang dapat memprediksi. Sebentar lagi masuk tahun yang ketiga. Tetapi justru di tengah kejadian-kejadian yang unpredictable, yang tidak bisa diprediksi, kadang kala Tuhan menyatakan dirinya, masalahnya bagaimana respon kita? Apakah kita bisa merespon dengan benar setiap fenomena-fenomena yang Tuhan nyatakan, setiap penyataan diri Allah pada kita? Atau kita cuek? Musa memberikan respon yang benar. Dia pingin tahu lebih lagi, dia pingin memeriksa, dia pingin mengerti kenapa kok bisa seperti itu. Dan pada saat hatinya terbuka untuk ingin mengenal Allah, disitulah Allah memperkenalkan dirinya sebagai Allah yang dahsyat, Allah leluhurnya, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub. Dan saudara yang dikasih Tuhan, titik ini yang akhirnya mengubah kehidupan seorang Musa, seorang buronan menjadi seorang pemimpin. Sungguh sesuatu yang luar biasa. Dari buronan menjadi pemimpin bangsa. Diawali kembali dengan perjumpaan dengan Tuhan. Jadi saudara yang dikasih Tuhan, apakah kau merindukan perubahan terjadi dalam hidup saudara? Mari miliki hati seperti Musa. Aku ingin memeriksa, aku ingin tahu lebih lagi tentang Tuhan. Aku mau tahu lagi mengapa kau seperti ini. Saya percaya ketika hati kita terbuka, dalam bahasa perjanjian baru, lapar dan haus akan kebenaran. Ketika hati kita lapar dan haus akan kebenaran, ingin tahu kebenaran, maka sang kebenaran itu akan menyatakan dirinya kepada kita. Dia tidak akan menutupi dirinya. Tuhan tidak akan menyembunyikan dirinya dari kita. Ketika kita membuka hati, merindukan Dia, rindu mengenal Dia, Dia akan menyatakan dirinya sebagai Allah yang dahsyat. Dan pengenalan itu yang akhirnya mengubah cara berpikir, cara bersikap, cara bertingkah laku. Saudara yang dikasih Tuhan, hari-hari ini ketika ibadah kita kembali online, ketika pembatasan-pembatasan mulai, sadari ini kesempatan untuk kita memeriksa
untuk kita lebih mengenal Tuhan, untuk kita mencari tahu tentang Tuhan. Tentunya melalui firman-Nya kita akan makin mengenal Dia, karena firman-Nya menyatakan siapakah Allah yang sesungguhnya. Firman-Nya dengan jelas menceritakan karya Allah dari A sampai Z. Saya percaya ketika kita datang dengan hati yang terbuka, rindu untuk memeriksa seperti apa, Dia akan menyatakan dirinya kepada kita lebih lagi. Semakin Dia menyatakan dirinya kepada kita akan semakin terkagum-kagum melihat keberadaan Allah. Ya, Dia satu pribadi yang hidup, pribadi yang berkuasa. Dia bukan hanya sesuatu, Dia bukan benda, tapi Dia pribadi yang di dalam karyanya, dalam Dia berkarya, dalam Dia bertindak, Allah tidak tergantung dengan siapapun. Allah tidak tergantung dengan jasa-jasa baik kita. Dia tidak tergantung dengan sistem yang kita buat, dengan pola yang kita pikirkan. Kadangkala Dia bisa berimprovisasi begitu rupa, tidak pernah terpikir, tapi itu yang Dia lakukan buat kita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari rindukan untuk kita lebih mengenal Dia. Ketika Musa datang mendekat kepada api yang menyala itu, Allah memperkenalkan diri sebagai Allah yang kudus. Dia katakan, jangan dekat, tanggalkan kasutmu, tempat ini, tanah yang kudus. Pribadi Allah dinyatakan sebagai Allah yang kudus. Kudus artinya dikhususkan untuk satu maksud tertentu. Musa, tadi kita melihat bagaimana dia terlahir, bagaimana tangan Tuhan, ada skenario Tuhan dalam kelahiran Musa. Ketika orang-orang Israel, mungkin teman-teman seangkatannya Musa, banyak yang mati terbunuh, Musa diselamatkan. Dan kali ini ketika kita sudah mengerti, menyadari bahwa kita orang yang sudah menerima anugerah Tuhan, selanjutnya yang harus kita lakukan, kekudusan. Kekudusan adalah sesuatu yang mutlak ketika kita mau menemui Tuhan. Dia tidak bisa disekutukan dengan apapun. Kekudusan dalam pemahaman, Dia ada the only one, hanya satu-satunya, tidak ada yang lain. Dalam apapun yang kita alami, persoalan, kesulitan, sudahkah kita menjadikan Dia satu-satunya Tuhan yang berkuasa atas hidup kita? Saudara yang dikasihi Tuhan, kisah Musa, kalau kita mau gali, begitu dalam, begitu banyak hal yang kita bisa belajar. Tapi hari ini saya mau mengajak kita melihat bagaimana perubahan Musa itu terjadi ketika dia jumpa dengan Tuhan. Ketika Tuhan memperkenalkan kekudusannya kepada Musa. Ketika mata kita melihat kekudusan, maka mau tidak mau, hidup kita akan berubah. Hidup kita akan dibawa untuk semakin kudus, semakin menguduskan diri, semakin menguduskan diri. Aspek kekudusan begitu luas. Kekudusan bukan hanya masalah seks. Iya, itu bagian dari kekudusan. Hidup nikah yang benar, bagian dari kekudusan. Tapi ada aspek-aspek kekudusan yang lain. Kekudusan di dalam berpikir, di dalam kita menyikapi sesuatu, dalam kita melakukan sesuatu, kekudusan di dalam keuangan. Kekudusan itu sesuatu yang kompleks. Tapi itu adalah suatu kemutlakan. Kuduslah kamu sebab aku kudus. Tuhan berkata seperti itu. Ketika fokus kita, perhatian kita tertuju kepada kekudusan Allah, maka
kita pun akhirnya berubah ke arah kekudusan itu. Musa yang tadinya seorang pembunuh, Tuhan tidak singgung apa yang dilakukan Musa di masa lalu. Tuhan gak bilang, kamu pembunuh. Tuhan hanya berkata, Musa, Musa, jangan dekat, tanggalkan kasutmu, tempat ini kudus. Tuhan tidak berbicara tentang apa yang dilakukan Musa, tapi Tuhan langsung berbicara tentang kekudusan. Nah, ketika kekudusan itu dinyatakan, yang harus dilakukan Musa menanggalkan kasutnya. Apa artinya menanggalkan kasut? Ya, bukan berarti kita kalau datang ke gereja lepas sepatu kita, bukan. Menanggalkan kasut, yang satu pengertian, kita harus berani meletakkan semua pemikiran, cara berpikir, cara bersikap yang lama. Kalau dulu Musa selalu menyelesaikan dengan caranya sendiri, sejak berjumpa dengan Tuhan, kita melihat perjalanan Musa ketika dia memimpin bangsa Israel. Dia tidak gegabah, dia tidak pernah lagi menggunakan caranya dia. Selalu dia berkonsultasi dengan Tuhan, selalu dia sharing dengan Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, kehidupan kita di dunia tidak lepas dari masalah. Selalu masalah datang silih berganti. Kita tidak akan pernah bisa berdoa, Tuhan, saya mau hidup tanpa masalah. Tidak. Bukan seperti itu seharusnya kita berdoa. Tapi kita berdoa, Tuhan, mampukan saya untuk menyelesaikan masalah-masalah saya dengan cara Tuhan. Saudara yang dikasih Tuhan, ketika Musa mulai melibatkan Tuhan di dalam setiap masalah-masalah, kita melihat bagaimana mujizat demi mujizat itu terjadi. Kisah ini berlanjut. Musa akhirnya dipanggil untuk jadi pemimpin bangsa Israel. Musa awalnya menolak. Saya nggak pandai bicara. Bagaimana? Saya nggak bisa. Tuhan selalu kasih jalan keluar. Ada saudaramu Harun. Dia akan menjadi juru bicara. Ketika dia menghadap Fir'aun, apa-apa yang harus dia lakukan, Tuhan seperti mendikte, lemparkan tongkatmu, lakukan ini, lakukan itu. Wow, sungguh indah hidup. Demikian, setiap langkah dituntut oleh Tuhan. Ada instruksi-instruksi yang begitu jelas. Saya percaya, kalau kita rindu mengalami hal itu, mulailah dengan pergi memeriksa. Miliki kerinduan, miliki lapar dan haus untuk mengenal Tuhan lebih dan lebih lagi. Jumpai Tuhan dalam setiap ibadah-ibadah. Jumpai Tuhan dalam setiap doa-doa. Jangan cepat-cepat mengatakan amin sebelum kau berjumpa dengan Tuhan di dalam doa. Ketika kau berjumpa dengan Tuhan, kau akan melihat betapa dia adalah satu pribadi yang sangat luar biasa. Dan itu akan membawa hidupmu kepada perubahan. Ingat perubahan yang Tuhan inginkan. Tuhan mau kita berubah kembali seperti ketika Tuhan menciptakan kita, segambar dan serupa dengan Allah. Dan itu Tuhan sudah nyatakan prototipenya, contohnya ada di dalam pribadi Tuhan Yesus. Sebab itu kita dipanggil untuk menjadi serupa dengan gambaran anaknya. Mari Bapak Ibu saudara yang dikasih Tuhan, buka hatimu, kenali Tuhan lebih lagi. Kita tunduk kepala kita berdoa. Haleluya, haleluya. Bapa di surga, kami bersyukur kebenaran firman-Mu mengajar kepada kami bahwa kami tidak akan pernah bisa menjalani hidup ini tanpa melibatkan Tuhan. Kami tidak akan pernah bisa berubah sebelum kami berjumpa dengan Tuhan. Perjumpaan kami dengan Tuhan itulah yang akan mengubah seluruh kehidupan. Kami mau berubah Tuhan. Kami mau berjumpa dengan Tuhan. Sebab itu kami mau pergi memeriksa. Kami mau siapkan waktu-waktu kami untuk kami mencari Tuhan. Karena kami tahu
ketika kami mencari, maka Tuhan berkenan ditemui. Nah, perjumpaan itu akan menghasilkan perubahan dalam hidup kami. Ampuni kami kalau kami seringkali seperti Musa, kami menyelesaikan masalah dengan cara kami, dengan emosi kami. Ampuni kami Tuhan. Biarlah kami boleh memandang kekudusan, sehingga apapun masalah yang kami hadapi, biarlah kami boleh selesaikan dengan cara Tuhan. Dan Tuhan selalu membuka ruang untuk kami sharing, untuk kami berdiskusi, untuk kami meminta petunjuk. Dan Tuhan selalu memberikan petunjuk itu. Pegang tangan kami Tuhan, tuntun langkah kami. Hari-hari ini kami tidak akan tahu apa yang akan terjadi di depan. Keadaan semakin sulit untuk diprediksi. Sebab itu kami perlu Tuhan. Kami perlu tuntunan dalam menjalani kehidupan ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terpuji nama. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita tetap berdoa. Pandemi belum selesai. Kita terus berdoa supaya pandemi membawa kita lebih dekat kepada Tuhan. Buat Bapak Ibu yang mungkin sementara isolasi mandiri, jangan takut. Positif COVID bukan vonis mati. Kesembuhan Tuhan masih nyatakan buat setiap kita. Tetap percaya, tetap mengikuti protokol kesehatan, tetap jaga kesehatan. Kita akan lewati semua ini, dan kita akan menjadi orang-orang yang lebih daripada pemenang. Baik, kita akan masuk dalam doa syafaat. Saya minta Pak Didi untuk memimpin kita dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami mengucap syukur buat kesempatan pada hari ini Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kau mengajar kami Tuhan, memanggil kami Tuhan supaya kami masuk dalam kekudusan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa Tuhan untuk bangsa dan negara kami. Kami menyerahkan Tuhan dan kuasa-Mu, biar Tuhan memberikan hikmat bagi para pemimpin kami Tuhan, sehingga mereka dapat menentukan kebijakan-kebijakan yang sesuai dengan apa yang Tuhan inginkan. Biar mereka ada roh takut akan Tuhan, sehingga mereka memerintah dengan baik Tuhan. Jauhkan dari segala pikiran-pikiran yang jahat, yang kotor Tuhan. Ya. Tuhan Kau memberkati para pemimpin kami, Pak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, dan pejabat-pejabat lainnya Tuhan, bahkan sampai pemerintah-pemerintah yang ada di gubernur, kabupaten, kecamatan, desa, bahkan sampai RT RW Tuhan Kau berkati mereka semuanya Tuhan. Kau memberkati Tuhan, Bapak-bapak TNI Tuhan yang menjaga negara kami Tuhan, Bapak kepolisian juga Tuhan, Kau jaga mereka, Tuhan, tolong mereka Tuhan, sehingga menjaga dari setiap ancaman-ancaman yang ada Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau juga memberkati para tenaga medis Tuhan yang bertindak Tuhan untuk penanganan COVID. Biarlah Tuhan mereka bekerja dengan sebaik-baiknya Tuhan, berikan hikmat bagi mereka Tuhan. Dan juga menyerahkan Tuhan untuk penanganan COVID ini Tuhan, biarlah di mana ada vaksinasi maupun untuk vaksin pertama, kedua, bahkan ketiga Tuhan, booster Tuhan, biarlah semua boleh merata Tuhan, sehingga semua kami boleh mendapatkan vaksin Tuhan, dan kami boleh kekebalan tubuh kami, sehingga Tuhan kami mampu Tuhan untuk bertahan di dalam pandemi ini Tuhan. Dan kami yakin Tuhan memberikan perlindungan bagi kami semuanya Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan Tuhan gereja di mana kami beribadah Tuhan, kami serahkan dalam kuasa-Mu. Biarlah Tuhan kami, kerinduan kami Tuhan untuk memiliki sebidang tanah, untuk kami gunakan Tuhan untuk memberikan gedung gereja Tuhan, sehingga kami boleh leluasa Tuhan untuk beribadah maupun mengembangkan program-program kami, sehingga dapat menjangkau jiwa-jiwa yang lebih banyak lagi Tuhan. Kami serahkan Tuhan, pertemukan dengan orang-orang yang tepat,
segala dana yang kami perlukan Tuhan cukupkan. Terima kasih Tuhan, kami juga menyerahkan Tuhan, biarlah kami, kerja kami Tuhan membawa dampak bagi masyarakat setempat Tuhan di sekitarnya Tuhan. Dan kami mengucap syukur saat ini adanya komsel yang ada di Lipo dan KSB Tuhan. Biarlah Engkau memakai komsel ini Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa yang belum mengenal Tuhan, sehingga mereka boleh tertarik Tuhan untuk menerima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan juga Tuhan untuk kehidupan Bapak Pendeta kami. Kami serahkan ke dalam kuasa-Mu Tuhan, berkati Bapak Kobaja dan keluarganya, istri dan anak-anak Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan. Berkati Tuhan sekolah anak Tuhan di Solo Tuhan, juga berkati Tuhan yang ada di Bekasi ini Tuhan. Kami ucap syukur Tuhan, kami serahkan dalam kuasa-Mu. Biarlah Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, bahkan hikmat, bahkan karunia-karunia yang baru Tuhan Kau tambah-tambahkan Tuhan. Terima kasih Tuhan, dimanapun Bapak Pendeta itu Tuhan melayani, Tuhan sertai. Terima kasih Tuhan Yesus buat biarlah Tuhan juga memberkati setiap jemaat yang boleh mengikuti ibadah online Tuhan, dimanapun mereka berada Tuhan. Kau berkati mereka Tuhan, di dalam usaha-usaha mereka, di dalam kesehatan mereka Tuhan. Kau pelihara mereka Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan semua ke dalam tangan kuasa-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Bapak, kami juga berdoa untuk jemaat Tuhan, saudara-saudara kami, keluarga kami yang terpapar COVID hari-hari ini. Apapun gejalanya, kami percaya kesembuhan Tuhan akan nyatakan. Dengan pengalaman ini, biarlah mereka mengalami Tuhan secara pribadi. Kami mau katakan bahwa tubuh kami adalah milik Allah, sudah ditebus oleh darah Tuhan Yesus. Tubuh kami tempat kediaman Allah, bukan tempat kediaman virus corona. Sebab itu di dalam nama Tuhan Yesus, ya virus corona menyingkir dari setiap tubuh anak-anak Tuhan. Kesembuhan dari Tuhan mengalir di dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Kami percaya kami akan berjumpa dengan Tuhan, mengalami Tuhan secara pribadi, mengalami keubahan karena tangan Tuhan yang mengubah hidup kami. Mari saudara yang dikasih Tuhan, buka hatimu, angkat tanganmu, dan sekarang terimalah rahmat anugerah dari Allah Bapa di surga, kasih sayang Tuhan Yesus Kristus, persekutuan pengurapan Roh Kudus melimpah atas kehidupan kita. Terimalah berkat-berkat jasmani, terlebih lagi berkat rohani, dan jadilah berkat dimanapun Tuhan menempatkan kita. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku, baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Demikianlah Tuhan Yesus akan datang kali yang kedua, menjemput kita semua yang percaya, membawa kita masuk ke dalam kebahagiaan kekal, supaya di mana Tuhan Yesus berada, di situ pun kita berada. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya, haleluya. Amin. 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 Selamat hari Minggu. Tuhan memberkati.